Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabatku, pasti Anda bingung perbedaan antara jin, setan, dan iblis. Berikut adalah jawabannya. Sahabatku, jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat fisik tertentu, berbeda dengan jenis manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 14, yang artinya Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Sahabatku, jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal. Berikut adalah kesamaannya. Yang pertama ialah jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Dan yang kedua, jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, oleh karena itu ada jin muslim dan jin yang kafir. Ada juga jin yang baik dan ada juga jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada jin juga yang bodoh dalam masalah agama. Bahkan ada jin ahlus sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat dan sebagainya. Sahabatku, sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaannya dan kemampuan bisa kelihatan dan tidak. Sahabatku, manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, yang artinya sesungguhnya ia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Berikut ini adalah penjelasan tentang setan. Sahabatku, untuk memahami setan atau prinsip yang harus Anda pegang, jin itu makhluk dan setan itu adalah sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Sahabatku, setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan atau semacamnya. Sahabatku, Dr. Umar Sulaiman mengatakan setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang kepada Allah Azza wa Jalla, dan dinamakan setan dari kata suyutun yang artinya jauh, karena setan dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, kembali pada keterangan sebelumnya, karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia juga jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nas ayat 6, yang artinya setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Dan yang berikutnya adalah iblis. Sahabatku, siapakah iblis? Iblis adalah nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dalil bahwa iblis adalah golongan jin, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 50, yang artinya, ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah Azza wa Jalla. Sahabatku, iblis juga memiliki keturunan sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 50, iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Rabb-nya.
Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian? Surat Al-Kahfi ayat 50. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat dan menambah informasi kita tentang dunia dan keasana Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.